kabarnya? Mudah-mudahan tetap semangat ya menjalani hari-hari karantina seperti saat ini. Pasti kalian sudah gak asing lagi dengar lagu yang tadi aku putarin di awal. Yah, benar sekali. Beliau adalah Nike Ardilla. Jadi aku di sini mau ngebahas seputar kisah hidup Nike Ardilla, biografinya, karirnya, bahkan misteri kepergiannya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung let's jump to the video. Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi alias Nike Ardilla. Beliau lahir di Bandung, Jawa Barat 27 Desember 1975 dan meninggal pada 19 Maret 1995. Wow, itu kan per hari setelah kelahiran aku. Beliau juga meninggal di Bandung tepat usia 19 tahun. Usia yang bisa dibilang cukup muda. Bakat menyanyi Nike mulai kelihatan saat usianya 5 tahun. Darah seninya mengalir dari kakek buyutnya yang mana seorang penyanyi keroncong. Nike dari kecil sudah mempunyai pribadi yang ceria dan aktif, yang mana dia udah mulai berani tampil menyanyi saat ada acara keluarga di rumah. Selain menyanyi, ia sendiri aktif dalam kegiatan seni lainnya, seperti menari tarian daerah. Prestasinya saat menjadi juara Harapan 1 dalam ajang lagu pilihanku dan juara Festival Pop Singer HAPMI Kodia Bandung 1985 menebalkan keinginannya untuk menekuni dunia tarik suara. Tak hanya itu nih wey, dia sendiri rajin mengikuti beberapa festival musik dari tingkat kecamatan, dari tingkat sekolah, bahkan mewakili Provinsi Jabar. Menyadari bakat menyanyi putrinya, sang ibu memasukkannya ke HAPMI, yang mana HAPMI itu adalah Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia, asuhan Jajat Paramore. Ia kemudian bergabung dengan manajemen Denny Sabri, yang mana Denny Sabri pada saat itu merupakan wartawan senior populer pada zamannya. Bahwa manajemen Denny Sabri, Nike yang masih duduk di kelas 5 SD, telah tampil di panggung-panggung pertunjukan musik rock dengan nama panggung Nike Astrina. Nike sendiri sering dipercaya sebagai pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior, termasuk Nike Astria, Ita Permatasari, dan Ikang Fauzi. Ia biasanya menyanyikan lagu aliran-aliran rock. Oke, kita masuk ke awal karir tarik suara Nike Ardilla. Tahun 1986, ia meluncurkan single pertama yang berjudul Lupa Diri. Single ini kemudian masuk dalam album kompilasinya yang bertajuk Bandung Rock Power pada tahun 1987. Saat baru lulus SD, ia merekam album perdananya. Namun gagal dirilis karena usianya yang masih terbilang sangat belia, dengan sebagian besar lirik lagunya yang bertema tentang percintaan. Selain menekuni dunia tarik suara dengan nama panggung Nike Astrina, ia mulai menjajal layar lebar dengan membintangi film yang berjudul Gadis Fotomodel tahun 1989. Tak hanya sebagai pemeran, dia juga mengisi soundtrack film tersebut. Oktober 1989, Nike berhasil merilis album perdananya yang berjudul Seberkas Sinar yang diproduksi oleh Dedi Dores. Lalu nama panggungnya pun berubah menjadi Nike AR. AR sendiri merupakan singkatan dari Astrina dan Ratnadilla. Tapi penggunaan nama ini tidak begitu lama, akhirnya berganti menjadi Nike Ardilla sampai akhir usianya. Saat album perdananya rilis, ia dengan segera masuk ke jajaran artis papan atas. Denny Sabri, manajemen yang menaungi Nike Ardilla, telah mempersiapkannya sebagai artis multi-talenta. Tahun 1990 bisa dibilang menjadi awal kejayaan buat Nike Ardilla. Album Bintang Kehidupan tahun 1990 laku 2 juta keping di pasaran. Tak hanya itu, terpilihnya sebagai gadis sampul favorit juga membuat karirnya di industri hiburan melejit. Jadwal konsernya selalu penuh, baik itu on air maupun off air. Wajahnya juga selalu menghiasi layar kaca dalam film box office dan beberapa iklan, serta menjadi sampul majalah. Tak hanya itu, Nike Ardilla juga bisa dikatakan sebagai influencer pada zamannya, yang mana style gayanya itu selalu menjadi trendsetter di kalangan anak muda. Seperti style rambut, style fashionnya, tasnya, sepatunya, dan masih banyak lainnya. Film daerah paling laris pada masa itu adalah Kabayan, yang dibintangi oleh Paramita Rusady pun digantiin oleh Nike Ardilla. Ia juga muncul di sinetron None, arahan sutradara Putu Wijaya, kala itu meraih rating tinggi. Setiap tahun dia rajin mengeluarkan album-album Iwe.
Ada Nyalakan Api tahun 1991, Matahariku 1991, Biarlah Aku Mengalah 1992, Biarkan Cintamu Berlalu 1994, Duri Terlindung 1994, Suara Hatiku 1995, Sandiwara Cinta 1995, dan Mama Aku Ingin Pulang juga tahun 1995. Menjadi daftar album-album yang berhasil dirilis oleh Nike Ardilla selama masa karir keemasannya hingga ajal menjemputnya. Selain dikenal ceria, ia juga dikenal sebagai sosok artis yang rendah hati dan berjiwa sosial tinggi. Tanpa sepengetahuan keluarganya, dia juga membantu 3 orang anak pesantren tidak mampu untuk bersekolah. Ia sendiri juga membangun sekolah luar biasa di Bandung. Meskipun sudah 25 tahun pasca kepergiannya masih saja meninggalkan berbagai misteri. Jadi sebelumnya aku mau ngebahas beberapa misteri mengenai kronologi kepergian Nike Ardilla. Jadi pada hari Jumat 17 Maret 1995, Nike masih disibukkan dengan syuting sinetron Trauma Marissa 2 di kawasan Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hingga larut malam sampai syuting selesai, ia segera bergegas balik ke kontrakannya. Sabtu 18 Maret 1995, pukul 2.00, Nike tiba di rumah kontrakannya di Jalan Mangga nomor 10A Fatmawati. Ia kelihatan kelelahan nih setelah 10 jam syuting dengan memerankan Marissa dalam sinetron tersebut. Meskipun lelah, si Nike ini masih nerima kawannya yang datang ke kontrakannya nih hingga larut subuh. Mereka diantaranya adalah Dedi Dukun, Rani Nur, Melly Guslow, Mona, Nona, Anggun, dan Fitri. Malam itu Nike tidak bisa tidur nih weh, sampai meminta Nona untuk menemaninya menonton film Cinderella di video VHS yang baru saja dibeli. Pukul 8.00, which is itu pagi ya, Sabtu pagi, Nike dan sahabat sekaligus manajernya Atun bergegas menuju lokasi syuting Warisan 2 di Jalan Atletik Bogor. Mobil Nike kala itu dikemudikan oleh Alim, sang supir, yang dipinjamkan oleh tetangga kontrakannya di Jalan Mangga. Pukul 10.00, Nike tiba di lokasi syuting. Nike meminta maaf kepada seluruh kru-kru karena datang terlambat. Tidak seperti biasanya, Nike meminta tim makeup untuk membuatkan alisnya seperti Marilyn Monroe, yang mana dia sangat mengidolakan Marilyn Monroe nih. Lalu syuting pun dimulai. Pukul 19.30, syuting pun selesai. Sebelum bertolak ke Bandung menuju rumahnya, ia berpamitan kepada seluruh kru. Selama di perjalanan, dia tidak banyak cakap nih di dalam mobil. Mobil yang tadi masih dikemudikan oleh si Alim. Nike dan Atun pun duduk di belakang. Pukul 23.00, Nike pun sampai di rumah, disambut hangat oleh sang ibu. Nike Ardilla meminta maaf kepada ibunya. Dia berkata, "Doakan Neng ya Bu." Neng itu sapaan dia di rumah. Kalau ada salah, Neng minta maaf sama ibu. Lalu hanya sebentar saja nih, Nike dan Atun langsung bergegas pergi ke diskotik bernama Studio Is. Yang mana pada perjalanan ke diskotik tersebut, Nike nih yang mengemudikan mobilnya. Si Alim tadi disuruh Nike istirahat aja di rumah karena besok mau syuting lagi di Bogor. Lalu mereka pun pergi. Di tengah perjalanan, Keke ditelepon nih oleh Edi Bogel, fotografer Aneka. Nike diminta untuk langsung datang ke Hotel Jayakarta karena teman-temannya dari Jakarta ingin ke diskotik Polo di Jalan Asia Afrika. Karena Nike pun sudah janji mengantar mereka. Lalu pada Minggu 19 Maret 1995, Keke pun tiba di Hotel Jayakarta tadi. Mereka langsung menuju diskotik Polo menggunakan 3 mobil. Pukul 00.30, mereka pun tiba di diskotik Polo tadi nih weh. Nike bertemu dengan Titi DJ dan Buce. Dulu tuh yang masih barengan gitu. Nah, di situ tuh si Nike tuh nggak ada mesan-mesan minuman keras gitu loh weh. Jadi kayak dia tuh cuman mesan orange juice. Sekitar pukul 3.00 mereka pun pergi meninggalkan diskotik Polo. Begitu keluar ke tempat parkiran, Nike melihat ban mobilnya, yang mana bannya itu kempes weh. Lalu salah satu teman Nike pun membantu untuk mengganti ban yang kempes tadi dengan ban cadangan, yang mana ban cadangan ini ukurannya jauh lebih kecil dengan ban aslinya. Dan Nike pun dimintain untuk hati-hati nih selama di jalan, karena kan bannya itu nggak sesuai gitu ya dengan yang ban asli. Maksudnya dia diminta untuk hati-hati, mungkin jangan ngebut-ngebut gitu kali ya. Pukul 4.30, Nike masih sempat nih mengantar si Edi Bogel tadi dan temannya Ari Shishale ke Hotel Jayakarta yang tadi nih yang tempat dia jemput mereka tadi. Sekitar pukul 5.00 kecelakaan pun terjadi di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung. Lalu pada hari itu juga jenazah Keke langsung dibawa ke Imban Negara di Ciamis untuk dimakamkan di pemakaman keluarga Niwe.
Lalu kita masuk ke misteri meninggalnya Nike Ardila. Meskipun meninggalnya sang lady rocker Indonesia ini cukup terbilang lama, namun sampai detik ini kepergian atau kematian Nike Ardila masih menyimpan banyak misteri atau kejanggalan-kejanggalan. Lalu apa aja kejanggalan dan misteri tersebut? Stay tuned. Yang pertama yaitu munculnya hardtop berwarna merah. Menurut dari beberapa saksi nih, yang mencurigakan dari kepergian Nike Ardila adalah munculnya hardtop merah yang tiba-tiba memepet mobil Nike. Anehnya lagi nih, versi resmi polisi menyampaikan tidak ada cerita mengenai hardtop merah ini. Kata polisi ini pure kecelakaan dan tidak meninggalkan bukti adanya kesengajaan atau tanda kejahatan. Yang ada hanya mobil TAF yang melaju dari depan mobil Nike yang membuat mobil almarhum terpelanting dan menabrak tembok pembatas jalan. Dan saksi-saksi itu mengatakan bahwa pengemudi hardtop merah tadi memiliki rambut yang cepat. Dan sampai detik ini misteri hardtop merah pun masih menjadi misteri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan adanya mobil hardtop merah ini atau ini pure seperti yang dikatakan polisi tadi? Komen di bawah. Lanjut yang kedua, bukan hanya misteri hardtop merah tadi aja nih Ibu dari Nike Ardila juga mengetahui bahwa meninggalnya Nike itu 3 hari setelah Nike dimakamkan. What? Masa iya sih? Kok baru tahu ya perihal ini? Jadi Nike ini dikebumikan 3 hari, barulah sang ibu dikasih tahu. Itu pun sang ibu yang ngasih tahu bukan dari pihak polisi, melainkan dari rekan-rekan artis. Dari sini timbul kecurigaan bahwa kepergian Nike Ardila ini disembunyikan dari khalayak ramai. Apakah kalian percaya dengan misteri yang nomor 2 ini? Komen di bawah. Konon katanya kepergian Nike Ardila ini disebabkan oleh cinta segitiga, di mana antara Nike, sahabatnya, dan seorang pria angkatan udara nih Jadi katanya nih hubungan antara Nike dan sahabat ini bisa dibilang cukup rumit nih Mereka dikabarkan memiliki cinta segitiga dengan si perwira AU tadi. Dan kejadiannya ini dipercaya memicu sang sahabat merencanakan untuk mencelakakan si Nike nih Kecurigaan terhadap sahabatnya pun memuncak saat beliau berkata, "Bukan aku loh pembunuhnya." Tiba-tiba dia berkata seperti itu tanpa ada satupun yang menanya sama dia. Kata-kata ini seperti sinyal bahwa Nike sengaja dibunuh dengan motif kisah cinta yang berliku-liku. Tapi keterlibatan sahabatnya ini pun tidak bisa dibuktikan, mengingat pada saat kejadian sang sahabat lagi tidak ada di tempat, alias sang sahabat lagi berada di Inggris untuk berkuliah. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Yang terakhir nih almarhum Nike Ardila dikabarkan memakai narkoba dan meminum minuman keras, sehingga dia saat menyetir itu di bawah pengaruh alkohol. Namun, dugaan ini pun dibantah lagi oleh polisi. Dalam visum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tidak adanya ditemukan alkohol ataupun narkoba dalam tubuh Nike nih Lantas, bagaimana dugaan itu bisa mencuat hingga membuat nama Nike yang telah tiada tercoreng? Oke, itulah tadi beberapa kejanggalan kematian. Kok kematian ya? Aku nggak mau ya bilangnya kematian, kayak terlalu kasar ya. Beberapa kejanggalan kepergian almarhumah Nike Ardila yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke prediksi kematian almarhumah Nike Ardila. Aduh, maaf kali ya, kayaknya agak kurang enak gitu bilang kematian. Tapi apa ya, kepergian. Gitulah pokoknya ya. Sebelum kepergiannya, Deddy Dores yang merekrutnya pergi ke tempat orang pintar. Yang mana dia ingin mengetahui nih bagaimana prospeknya jika dia merekrut almarhumah Nike Ardila. Namun orang pintar tersebut mengatakan, si almarhum Nike Ardila ini bakalan bersinar. Dia bakalan sukses menjadi artis besar, tapi umurnya tidak panjang. Deddy Dores pun tidak hanya pergi ke satu orang pintar nih dia bahkan ke 3 orang pintar. Dan berkata yang sama nih umur beliau tidak panjang. Dan gak hanya Deddy Dores nih yang ke orang pintar, Nike Ardila pun pergi ke orang pintar dan mempunyai jawaban yang sama. Lalu Nike Ardila ngomong tuh ke Deddy Dores. Dia menceritakanlah apa yang dikatakan sang orang pintar tadi ke Deddy Dores. Lalu kemudian Nike dan Deddy Dores pun sempat mempunyai feeling bahwasannya Nike tidak berumur panjang. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Lalu
Pada akhirnya, mobil almarhumah Nike ini dibeli oleh salah satu fansnya yang bernama Lia Natalia. Jadi dulu yang mobilnya hancur tuh diperbaiki nih sama Mbak Lia Natalia ini sampai bagus lah mobilnya tadi. Tapi memang pintunya itu yang hancur, itu dimuseumkan di Bandung. Salah satu pintu mobilnya itu kan ada yang hancur tuh karena benturan kecelakaan tadi tuh. Jadi itu dimuseumkan tuh di Bandung. Setelah membeli mobil itu ada pengalaman mistis nih yang dialami oleh Mbak Lia Natalia. Terus Mbak Lia kayak gitu. Dia mengatakan bahwa pas pertama kali dia menaiki mobil tersebut, dia merasa bangga nih. Tapi dia juga merasa merinding nih Terus tahap apa Mbak Lia ini kayak gitu? Janganlah pula kayak gitu Mbak. Karena kan itu mobil yang dibawa Nike pada saat kecelakaan kan ini Dan mungkin tuh berasa nih auranya sama si Mbak Lia tadi kan. Dan pas Mbak Lia ini ke Blok M, tiba-tiba dari mobil tersebut tercium aroma melati. Terus lah Mbak Lia ini kan, suges-suges Mbak Lia aja nih kurasa. Dimana dia meyakini betul atau tidak, almarhumah Nike Ardila sedang menemani dia di dalam mobil. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Apakah kepergian Nike Ardila pure karena kecelakaan? Atau ada pihak-pihak yang sengaja merencanakan kecelakaan tersebut? Komen di bawah. Yang pastinya, aku mau ngajak kalian semua sejenak untuk mendoakan almarhumah Nike Ardila. Soalnya sayang kali ya, dia tuh orangnya cantik kali gitu. Mukanya tuh kayak natural gitu kan. Luar biasa cantiknya almarhum Nike Ardila ini. Sayang kali umurnya nggak panjang. Ya mungkin begitulah takdir hidup dia ya kan Mari kita sama-sama mendoakan almarhumah Nike Ardila agar beliau tenang di sisi Allah yang Maha Esa, diterima amal ibadahnya selama di dunia, diterima amal baiknya, dan mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya. Oke, nggak terasa udah di penghujung video. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @putrinabila. Buat kalian yang mau aku buat video apa, jangan lupa komen di bawah. Mari bersama-sama kita mendoakan agar wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia ini segera berakhir, agar kita segera beraktivitas sebagaimana sedia kala. Oke, see you next time, Di dalam gelap kehidupan.